adalah apakah PB itu sebuah kitab suci yang benar, ya. Kita narasumber kita dari Yahudi, saudara kita Yahudi adalah Bro Valen, dan dari Kristen adalah Ibu Putih Watimina yang sudah tinggal dengan suara yang menggelegar dan ciri khasnya, ya. Silakan untuk pertama melakukan opening statement adalah dari pihak Yahudi karena dari pihak Yahudi yang mengajukan topik. Silakan Bro Valen untuk melakukan opening statement. Silakan. Oke, jadi presentasi saya begini, berdasarkan ajaran Kristen PB kan adalah tulisan yang diilhami sama Roh Kudus. Nah, kalau kita berbicara pilar Roh Kudus, jika PB itu diilhami sama Roh Kudus, itu tandanya apa yang tertulis di dalam Perjanjian Baru atau dalam bahasa Ibrani itu Brit Hadasa, itu adalah hal yang 100% benar. Nah, itu ajaran Kristen gitu. Dan di sini saya mengkritisi perihal apakah benar semua yang ditulis di dalam Perjanjian Baru itu adalah kebenaran. Nah, di sini saya akan mengambil dua premis, ya kan. Nanti setelah presentase nanti saya akan bertanya kepada Ibu Watimena untuk membuktikan apakah PB itu benar-benar suatu kebenaran atau kebohongan. Nah, karena saya ketika saya melihat pengajaran daripada Kristen, PB itu kan penulisannya diilhami sama Roh Kudus gitu loh. Jadi bagaimana mungkin kalau tulisan itu diilhami sama Roh Kudus, terus apa yang tertulis di dalam PB itu salah gitu loh, dan tidak sesuai dengan sejarah, tidak sesuai dengan kalau gue bilang secara literal aja udah salah, bagaimana dengan yang alegoris. Nah, kayak begitu. Jadi ketika tema ini saya ajukan kepada rekan-rekan Kristen, maka rekan-rekan Kristen harus bisa mempertanggungjawabkan jika tema ini dianggap benar sama orang Kristen. Nah, kayak begitu. Oke, lanjut. Waktu masih sisa. Waktu masih 1 menit setengah. Iya, nggak apa-apa. Udah kasih ke Ibu Watimena. Tolong di reset waktunya. Tema. Terima kasih. Sekarang waktu opening statement dari pihak Kristen yang diwakili Ibu Watimena. Silakan, waktu berjalan setelah Ibu Uti berbicara. Silakan. Nah, kalau dikatakan PB itu salah, letaknya di mana? Mr. Valen tidak menunjukkan kesalahannya di mana gitu. Saya cuma mau tanya, katanya salah, kesalahannya di mana? Apa bentuk kesalahan sehingga kamu bisa mengejudge bahwa PB itu salah, bukan firman Tuhan gitu. Nah, tetapi ketika kamu mempertanyakan kitab saya, maaf ketika saya menjawab harus menggunakan perbandingan dari kitab Anda juga gitu. Karena kamu kan menstandarkan kitab saya. Nah, kalau kamu menstandarkan kitab saya, tentu saja standarnya itu harus bermula dari kitabmu sendiri. Oleh sebab itu, saya pun akan bicara tentang kitabmu gitu. Karena bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kitab Perjanjian Baru itu salah ketika kamu mengatakan itu salah, lalu kamu tidak punya standar apa-apa akan kesalahan itu, gitu loh. Maksudnya kamu tidak tahu di tempatmu sendiri itu standarnya apa, supaya menjadi kitab suci itu harus seperti apa, gitu loh. Makanya kamu mengatakan itu salah. Sekarang pertanyaan saya, salahnya di mana? Jawab dulu, saya hanya bisa menjawab pertanyaan salahnya di mana, apanya yang salah. Udah pernah baca? Iya. Pertanyaannya, apakah sudah pernah baca Alkitab perjanjian baru itu punya, gitu, sehingga bisa mengatakan itu salah gitu. Salahnya di mana? Katakan saja, ya. Itu aja. Itu aja, Pak. Memang berapa menit sih? Satu orang berapa menit? 3 menit, Bu. Oh, 3 menit ya. Ya itu. Tadi kan saya nggak tahu salahnya di mana gitu. Valen mengatakan itu salah, itu berdasarkan dari Roh Kudus, tapi katanya salah. Kamu mengatakan apakah betul bahwa firman Tuhan PB itu berasal dari Roh Kudus, tetapi kamu mengatakan itu salah gitu. Nah, sekarang saya nggak tahu salahnya di mana, karena kalau menurut saya semuanya betul, sudah memenuhi standar kualifikasi
persyaratan untuk mengatakan bahwa kitab itu berdasarkan daripada Tuhan, karena semua orang yang menulisnya itu bersinggungan langsung dengan narasumber gitu. Yesus itu kan adalah firman. Jadi mereka itu menerima firman itu langsung dari narasumbernya yang jelas gitu loh. Itu bisa kamu bandingkan dengan Tuhanmu ya. Tuhanmu bukan firman, tidak disebut bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah firman. Lalu dia menerima wahyu, Muhammad menerima wahyu. Apakah pernah Muhammad bersinggungan langsung dengan Allah? Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi kalau kamu mau kalau mengatakan PB salah, saya harus bandingkan dengan kitabmu. Maaf, karena apa? Karena itu standarnya. Gak bisa kamu katakan PB salah kalau standarmu sendiri, kamu nggak punya standar untuk itu gitu loh. Iya kan? Baik. Iya. Oke, terima kasih Ibu Tiwatimena penjelasannya. Bro Valen, silakan mengkantar pernyataan menantang untuk menunjukkan kesalahan PB ya. Silakan Bro Valen, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke. Kita langsung aja ke poinnya, nggak usah lama-lama ya kan. Di dalam Yohanan pasal 15 ya. Yohanan itu PB, Hebrunya Brit Kadasa. Di dalam pasuk 25 atau ayat 25 di sana tertulis ya. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah, kalau orang Kristen membaca kitab ini kan ini terjemahan LAI. Nah, di situ kan ada tanda bintang. Itu tinggal diklik aja. Nah, itu kalau diklik itu munculnya kitab Mazmur gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kitab Mazmur itu adalah kitab Torah? Sedangkan kitab Torah di dalam Yehudi itu terdiri dari Bereshit atau Kejadian sampai Devarim, yaitu ulangan. Jadi Tanakh itu akronim dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Jadi bagaimana bisa mungkin PB yang dikatakan diilhami oleh Roh Kudus bisa salah menyebutkan? Kok bisa Roh Kudus itu bilang kitab Taurat, sedangkan di situ malah yang ada kitab Mazmur gitu loh. Apakah Roh Kudus ini nggak tahu antara Torah dan kitab Mazmur atau yang disebut dengan Ketuvim? Coba bisa dijelaskan Ibu Watimena. Maaf, saya nggak ngerti pertanyaannya. Tadi ayat berapa? Maaf, saya salah ayat berapa tadi? Oke, saya ulangi lagi ya. Di dalam Yohanes atau di dalam Yohanan pasal 15 ayat 25 di situ tertulis, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah, kalau di dalam Alkitab LAI di situ kan ada tanda bintang tuh. Kalau itu diklik, itu munculnya adalah kitab Mazmur ya, atau Ketuvim. Nah, apakah kitab Ketuvim itu bagian dari Torah, sedangkan Torah sendiri itu dibagi menjadi 5 kitab dari Kejadian sampai Ulangan. Nah, jika klaim Roh Kudus ini adalah yang mengilhami semua tulisan yang di PB, berarti Roh Kudusnya gabrul. Kenapa gue bilang Roh Kudusnya gabrul? Roh Kudus sendiri tidak tahu mana kitab Torah atau Sefer Torah dan juga mana Ketuvim gitu loh. Coba Anda lihat di dalam ayat 25, itu sangat jelas loh, tertulis dalam kitab Taurat, sedangkan di dalam kitab Taurat sendiri tidak ada tertulis mereka membenci aku tanpa alasan, gak ada. Justru itu adanya di dalam Ketuvim gitu loh. Jadi klaim bahwa PB itu adalah benar, itu adalah karangan. Kenapa? Gak mungkin Roh Kudus salah gitu loh. Timur tinggal udah selesai. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis. Jadi tadi udah ayatnya sudah dibacakan ya Buti, dan untuk Buti mohon maaf, diskusi Buti sama pihak Yahudi, jadi jangan bawa-bawa Islam atau Al-Quran ya Bu, karena itu tidak Oh, ini Yahudi ya? Ini orang Iya, ini sama Yahudi. Jadi Oh, jangan bawa-bawa saya Islam dan kira Al-Quran ya, karena itu tidak sesuai topik nanti. Oke, silakan Bu Ti untuk mengkanter pernyataan dari Bro Valen. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan.
Saya nggak ngerti maksud pertanyaannya gitu loh. Kamu mengatakan bagaimana ini diilhami oleh Roh Kudus ketika mengarah ke hukum Taurat hanya karena ngelihat dari Googlean gitu loh. Kan kamu baca ini tiba-tiba ada bintang, lalu bintang itu mengarah kepada Taurat gitu loh. Tetapi yang perlu kamu ketahui, kalau setahu saya kalau di Googlean itu kalau ada kata tanda bintang di Alkitab itu artinya ayat yang sama seperti itu. Lalu bagaimana kamu bisa mengatakan, iya itu referensinya doang. Bagaimana kamu mengatakan itu bukan firman Tuhan? Maksudnya apa gitu loh? Ini ayat kalimat ini di dalam 15 ayat berapa tadi? Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah sekarang kamu kasih tahu ke saya, itu larinya kemana? Saya harus buka dulu. Coba buka. Alkitab, coba pinjam Alkitab. Yohanes, saya harus lihat dulu. Saya nggak bisa asal ngomong karena Yohanes 15 ayat 25. Nah itu ada bintangnya mengarah kemana? Sini saya terangin kenapa begitu. Ayat 25. Iya sini. Itu kan referensi. Kitab Torah itu kan tergantung di dalamnya kan kitab para nabi. Kitab para nabi sudah mengatakan di dalam Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak terhadap dia. Iya kan seperti Yesaya 53 juga sudah dikasih tahu memang Yesus akan dibenci. Yesus bahkan akan digiring seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, bukan cuma dibenci, dia bahkan dibunuh. Sudah di ini Torah itu kan termasuk di dalamnya kamu bilang apa? Ketubim, Neviim itu kan Ketubim itu ini kan kayak seperti Jabur gitu kan. Neviim itu kan kitab para nabi. Nah, kitab para nabi itu di dalam Torah itu tertulis bahwa Yesus memang akan dibenci. Yesus menggenapi itu semua. Apa yang terjadi pada Yesus itu digenapi semua. Yesus datang bukan mendadak sontak. Itu adalah penggenapan dari semua yang telah ditulis gitu loh. Iya, dan itu yang tadi itu kan referensi. Kalau dikasih bintang itu artinya referensi. Dari ayat. Iya. Lalu masalahnya apa gitu? Kenapa kamu bilang itu bukan dari Roh Kudus? Justru itu gambaran yang luar biasa, penandaan bahwa Allah bekerja sempurna, perfect. Apa yang terjadi pada Yesus itu telah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan. Allah bekerja dengan sangat-sangat sempurna. Sama seperti Jokowi yang mau datang ke kampung kami. Ketika dia datang, dia kirim surat, dia kirim WA, dia kasih pemberitahuan. Ketika dia datang, semua udah tahu memang itu adalah Jokowi. Presiden aja bekerja seperti itu, apalagi Tuhan. Baik, terima kasih untuk... Terima kasih Bu Uti. Aduh, aku ngomong dari tadi ngoceh, ternyata aku ngomong ya. Sorry, teriak-teriak kali udah. Bu Uti diskusinya dengan Bang Valen, bukan dengan orang di belakang Ibu ya. Jadi malah seperti ngobrol malah ya. Silakan, silakan Bro Valen untuk mengkantar pernyataan dari Bu Uti. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke ya, bisa lihat cam saya ya. Coba lihat cam saya. Putih lihat camnya Bro Valen ya. Lihat Putih ada ini. Ada kelihatan gua nggak? Apa-apa. I don't see anything. There is no apa itu? Apa tuh cam? Coba. Kalau gua balik begini. Kelihatan itu, komputernya kelihatan. Bro Valen. Bukan komputer. Ya gini, kelihatan gua nggak? Kelihatan. Gambarmu gambarmu di bawah. Bu Uti, saya itu tidak memakai referensi dari Google. Bu Uti bisa lihat ini kitab Perjanjian Baru dalam bahasa apa coba? Ibrani kan? Nah, oke, gua matiin dulu kameranya anti naksir. Gua nggak pernah naksir lain lagi sama orang-orang dan tua bro, jangan ngomongin kayak gitu. Ya langsung. Jadi ketika Yesus berkata, dia bilang di dalam kitab Taurat di situ ada kalimat membenci aku tanpa alasan. Nah, kalau Ibu Uti mencari di dalam kitab Torah yang terdiri dari Kejadian sampai Ulangan, tidak akan pernah menemukan kalimat membenci aku tanpa alasan. Gak bakalan ketemu. Kenapa? Karena kalimat itu adanya di dalam Mazmur.
Nah, sampai di sini Ibu Uti harus paham gitu loh. Apa yang diucapkan Yesus di dalam PB itu salah gitu loh. Kecuali Yesus berkata begini, itu semua ada di dalam kitab Mazmur, atau itu semua ada di dalam Ketuvim. Nah, itu baru benar. Tetapi apa yang tertulis di dalam PB di situ, Yesus malah berkata mengutip dari Torah, sedangkan di dalam Torah sendiri nggak ada kalimat yang menuliskan membenci aku tanpa alasan, itu nggak ada. Itu adanya di dalam Mazmur gitu loh. Nah, Di dalam Mazmur itu bicara tentang apa? Sekarang referensi Mazmurnya mana? Nih, saya harus lihat dulu. Kamu tunjukin apa di Mazmur itu tentang apa? Jadi, mohon maaf, biar Bang Valen menyelesaikan dulu ya. Oh iya. Ikuti bisa berikan statementnya. Silakan Bang Valen. Oke. Nah, jadi kalau itu diklik tanda bintangnya, itu kan referensinya muncul ke kitab Mazmur, sedangkan Yesus berbicara tentang kitab Taurat gitu loh. Jadi di situ nggak nyambung. Nah, berarti di situ apa yang diajarkan bahwa Roh Kudus mengilhami penulisan daripada Perjanjian Baru itu gabrul. Kenapa gue bilang gabrul? Orang kalimatnya ada di Mazmur, kenapa disebutin di dalam Torah? Nah, kayak gitu udah. Udah kurang 10 detik lagi. Oke, terima kasih Bro Valen dengan penjelasannya. Bu Uti bisa ditangkap ya, tadi sudah cukup jelas sih kalau saya mendengarkan sudah cukup jelas apa yang disampaikan Bu Valen. Silakan Bu Uti untuk waktu di riset, jangan lupa. Waktu berjalan setelah Bu Uti Coba lihat. berbicara. Silakan. Iya, coba lihat itunya, mau lihat ayatnya berapa? Ayat Mazmurnya Mazmur berapa jadinya? Ntar saya lihat dulu ya Mazmurnya. Mazmur 25. Adanya di Mazmur berapa tuh jadi, maaf Valen? Mazmur Valen. Halo? Halo? Loh. Halo. Gimana, Bu? Ya, enggak, Mazmur di referensinya jadi Mazmur berapa? Mazmur 35 ayat 19. Bentar saya lihat dulu ya. Ini saya harus buka dulu, buka kitab Mazmur 35 ayat 18 ya. 19. Mazmur 35 ayat 19. Abang. Ayat 19. Ini Mazmur itu juga, nih ya, Mazmur juga, pemazmur itu juga banyak mengutip kitab-kitab yang lama, menggenapi. Mazmur 35 ayat berapa? 19 ya? 19, karena mereka tidak membicarakan 19. Janganlah sekali-sekali bersukacita atas orang-orang yang memuji aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Nah, itu ya, nih, tak kasih tahu ya. Kalau kamu maunya ya di dalam kitab Taurat itu, Yesus kan katanya ini kan yang buat referensi ini kan bukannya Yesus sendiri, oke? Jadi kamu nggak bisa mengambil itunya dari Google. Ini kan kerjaan Google. Google kan mengarahkan kalimat yang sama seperti itu gitu loh. Ya, Google mengarahkan kalimat yang sama seperti itu referensi ya. Jadi itu bukan berarti yang Yesus maksudkan yang di dalam Mazmur ini. Ini kan kerjaan Google. Pada zaman dulu nggak ada Google-Googlean kayak gini gitu loh. Nanti saya cari dulu, ada nggak di dalam kitab Torah yang mengatakan bahwa Yesus ya dimenubuatkan anak manusia itu domba Allah itu akan dibenci gitu. Pasti ada gitu loh. Kalau kamu mempercayai Google ya itu urusanmu gitu. Ini kan mainan Google yang ngarah-ngarahin semua ayat-ayat yang sama itu kan disama-samain doang. Bukan berarti kamu mempercayai Google lebih daripada perkataan Yesus sendiri. Nah, soal Yesus yang akan dibenci itu sudah tertulis di dalam kitab, sudah dinubuatkan, bahkan dia akan dimatikan gitu loh. Musa sendiri sudah menuliskan tentang Yesus itu sendiri. Musa itu dia menubuatkan tentang Yesus yang adalah nabi yang datang yang adalah Tuhan yang menampakkan diri dalam wujud seorang nabi. Jadi ada juga nubuat dari Musa. Di dalam kitab Taurat itu ada nubuat
Oke, terima kasih Bu Uti ya penjelasannya. Iya, sorry. Terima kasih Bu Uti. Waktu sudah habis, Ya. nanti dilanjut ke sesi berikutnya ya. Silakan. Oke, cari. Bu Uti, saya ingatkan bahwa Valen tidak memakai Google ya, dia memakai kitab suci TB, bukan versi ya, dari TB, dari bahasa Ibrani langsung. Jadi tidak dengan Google. Silakan Bro Valen untuk mengkantor pernyataan dari Bu Uti. Waktu berjalan setelah Bro Valen bicara. Silakan. Oke, saya share screen dulu. Oke, waktu di pause dulu. Silakan Bro Valen untuk share screen. Oke, tadi masalah Torah dan Ketuvim, ternyata Ibu Watimena masih minim ya, perihal tanah, akronim dari Torah, Neviim, dan Ketuvim. Ibu Watimena masih minim, dalam arti masih belum tahu. Makanya Ibu Watimena salah persepsi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yohanes pasal 2 ayat 20, di situ dikatakan, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Elohim ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Di sini saya akan bertanya secara literal. Di situ konteksnya kan Yesus berada di bait suci kedua di era Misnaik. Nah, pertanyaannya, benarkah bait suci kedua itu dibangun selama 46 tahun? Nah, kalau emang benar, sekarang tunjukkan datanya di mana. Kalau bait suci kedua itu dibangun selama 46 tahun. Oke, terima kasih. Waktu masih lama. Oke, waktu masih panjang. Nggak dibudakan, Bro Valen? Udah? Enggak, itu aja, Bro. Oke, terima kasih Bro Valen. Penjelasannya singkat saja dan langsung dengan pertanyaan yang menolak. Silakan Bu Uti untuk menjawab dan mengkantor pernyataan dari Bro Valen waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Ya, saya harus jawab yang pertama. Belum selesai pembahasan yang pertama, kamu udah nambah lagi. Sepertinya kamu tidak menginginkan jawabannya gitu. Kamu cuma mau menuduh. Kamu hanya menyerang karena saya belum sempat menjawab, belum sempat cari, kamu udah pindah yang lain. Itu artinya memang kamu tidak mau mendengar. Kamu hanya mau menyerang, mau menyalah-nyalahkan, bukan mau berdialog gitu loh. Yang perlu kamu ketahui, yang dimaksud Taurat itu enggak selalu tata acara gitu, tata cara Taurat itu tidak selalu begitu, tidak aturan enggak selalu. Taurat itu kadang dimaksudkan juga artinya firman Tuhan, ya segala perkataan gitu, firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi kalau Googlean menyaratkan ke Mazmur itu kata Googlean, tetapi yang dimaksud Yesus itu Taurat itu ya. Mazmur Daud sendiri mengatakan, Tauratmu itu kurenungkan siang dan malam, Tauratmu itu ketetapanku. Itu maksudnya firman Tuhan. Taurat itu selalu juga berarti tentang firman Tuhan. Memang ada dua kategori Taurat itu. Yang satu peraturan untuk bangsa Yahudi itu yang ditetapkan oleh Elohim. Tetapi satu lagi Taurat itu kurenungkan siang malam. Apalagi kata Daud itu artinya firman Tuhan itu loh. Segala perkataan yang diterima itu firman Tuhan. Jadi yang dimaksud oleh Yesus itu menurut Taurat aku dibenci supaya genaplah apa yang ditulis Taurat itu firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat itu. Firman, bukan Taurat kasihilah musuhmu. Itu kan gak nyambung. Kasihilah musuhmu Taurat yang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, bukan itu maksudnya. Taurat itu ya firman Tuhan. Jadi ketika diarahkan ke situ ya itu urusan Googlean karena itu referensinya memang begitu. Tetapi yang dimaksud di dalam Yohanes tadi itu kan Yohanes 15 ya, kita baca lagi ya. Yohanes 15 ayat 25. Kita baca lagi ya. Kabar, saya kan belum persiapan, orang kamu tiba-tiba tanya gitu. Yohanes 15 ayat 25. Sekali lagi saya baca ya. Ini dia di ayat yang pertama ya, di pasalnya itu judulnya dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ini kan sudah digenapi. Semua orang membenci Yesus gitu loh. Orang-orang udah digenapi kan, termasuk kamu membenci Yesus. Ini sudah digenapi. Semua yang terjadi pada Yesus itu sudah digenapi. Tauratnya itu artinya firmannya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia,
Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah dikukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Iya, kenapa? Ini perkataan Yesus. Udah 3 menit ya? Suka Iya. menit lebih, Budi. Iya, aku nggak lihat lagi baca, sorry. Bang Farhan. Bang Farhan. Bang Farhannya udah tidur. Bang Farhan, kayaknya kemit Bang Farhan ini. Sorry. Aduh, aku lupa buka mood terus ya. Hilang aku ya. Teriak-teriak aku tadi. Silakan Bro Valen untuk mengkaji pernyataan Buti, kayaknya kehabisan waktu terus. Buti kalau pas ada dari Bro Valen, Buti langsung siapin ayat-ayatnya gitu. Jadi nggak keburu-buru waktunya Bu ya. Karena waktu sama 3 menit kok. Ya silakan Bro Valen untuk mengkantor apa yang dikatakan Buti waktu berjalan setelah Bro Valen bicara. Silakan. Gue jadi pusing dengerin Ibu Wati Mena nih. Jadi kalau Ibu Wati Mena berbicara tentang Torah, kalau gue dengerin tadi mah gabrul semua gitu loh. Torah ada 2 tapi ngejelasinnya gabrul semua. Torah itu instruksi Bu Wati Mena. Torah itu ada 2, Torah Shebiktav dan Torah Shebalpe. Nah itu konteksnya Torah, ya. Jadi ketika saya mengutip Yesus mengutip kitab Taurat, tetapi kalimatnya itu justru ada di dalam kitab Mazmur. Itu permasalahannya, ya. Jadi kalau Ibu Wati Mena muter-muter kayak baling-baling bambu, gue malah tambah pusing. Stok paramek gue udah habis, Ibu Wati Mena. Ya. Jadi yang jadi masalah, kenapa kalimat membenci aku tanpa alasan itu ada di dalam kitab Mazmur, sedangkan Yesus sendiri bilang itu ada di dalam kitab Taurat. Yang benar yang mana gitu loh. Apa Roh Kudusnya yang lagi gabrul? Nah kayak gitu, maksud gue kayak gitu. Oke, habis gini Bro Billy lanjutin Bro. Silakan Bro Billy, masih ada waktu kalau mau lanjutin. Om Billy. Ya, lanjut. Oke. Waktu di reset. Silakan Bu Uti dengan dalil yang pasti dan menghujah yang ini biar bisa terkantor atau terjawab klaim bahwa PB itu benar. Silakan Bu Uti, waktu berjalan setelah. Iya, tadi Pak Valen bilang katanya dia nggak mudeng loh. Itu masalah ente sendiri, kenapa nggak mudeng? Minum obat kalau begitu ya, minum obat biar mudeng. Karena saya ngasih tahu ya, Yesus mengatakan dia akan dibenci sesuai dengan kitab Taurat. Ya tentu saja kitab Taurat di situ bukanlah artinya janganlah membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan apa lagi 10 perintah Allah itu yang nggak nyambung. Yang dimaksud dengan kitab Taurat di situ adalah ya firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat itu, bukannya hukum 10 hukum Allah. Nah kalau kamu mengatakan gimana Yesus dikatakan dibenci loh, dari awal sudah dikasih tahu ya di dalam kitab Taurat itu ada ya, di dalam firman Tuhan di dalam kitab Taurat itu kan termasuk yang kamu bilang itu, kamu kan orang Yahudi, ada ketubim, ada Neviim. Ketubim itu yang kitab para nabi, kitab para nabi, firman-firman yang diucapkan oleh para nabi itu telah ditulis dengan jelas gitu loh. Kita tidak bicara tentang Taurat, tidak tentang hukum. Mana mungkin Yesus bicara tentang hukum, orang dia bicara tentang perkataan ini kok. Ini bukan hukum Taurat yang janganlah membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi, bukan itu, bersaksi dusta, bukan itu maksudnya. Taurat itu kan ada 2 pengertian. Tauratmu itu kurenungkan siang dan malam, itu artinya firmanmu kurenungkan siang dan malam. Jadi firman, ya peraturan-peraturanmu, firman yang dimaksud Yesus itu di dalam Taurat itu kan kamu sendiri bilang, ada di dalamnya termasuk ya para nabi gitu loh, kitab para nabi. Nah, para nabi menuliskan bahwa dia akan dibenci. Bahkan sebelum dia datang ratusan tahun itu dia akan dibenci, bahkan dia akan digiring ke pembantaian gitu loh. Ya, dia akan digiring ke pembantaian, bahkan dibunuh, ditusuk lambungnya, dianggap dia masuk dalam kuburan para penjahat. Ketika dia dikubur, dia dianggap penjahat. Bahkan naiknya ke sorga pun sudah dikasih tahu semua. Itu yang dimaksud. Jadi kamu hilangkan paradigmamu dengan Taurat yang diarahkan oleh Google kepada Mazmur. Itu bukan itu maksudnya. Google mengharapin ke Mazmur, tetapi yang dimaksud oleh Yesus itu adalah firman yang tertulis di dalam kitab para nabi. Taurat itu firman, bro, yang dimaksud di sini. Ngerti nggak? Iya, jadi
Jangan berpatokan di Google. Zaman dulu orang-orang nggak tahu Google, mereka tahu yang dimaksud kurenungkan firmanmu, kurenungkan Tauratmu. Mazmur berkata begitu, itu artinya firmanmu, bukan yang 10 perintah Allah itu, bukan peraturan-peraturan bangsa Yahudi itu. Kan ada 2 arti. Nah, kalau kamu nggak ngerti juga ya aku bilang ya minum apa tadi, nutrisi otak, apa namanya, cerebrofit, ya kan? Minum cerebrofit pasti ngerti dah, oke? Oke, terima kasih Bu. Cerebrofit ya, obatnya cerebrofit. Iya. Untung Ibu gak nyebut obat yang lain. Oke, terima kasih waktunya di riset. Ini gimana Bu Valen, mau jawab lagi atau sudah cukup sampai sini? Kayaknya mentok sana sini disodok nih. Udah biarin Billy aja deh. Bill, lu ngejelasin Bill, pusing kepala gua Bill, sumpah. Assalamualaikum. Bingung jawabnya nih ya. Ada Uti Watimena toh di sini. Iya, ada Uti. Ayo dah tahan dulu. Oke, siapa nih bro? Maaf, Bang Uti, obatnya namanya apa, Bu? Kepala gue pusing. Om Billy mau jawab? Iya, mau jawab. Oke, tahan dulu yang lain ya. Om Billy yang akan menggantikan posisinya karena sama Bang Valen, saya pusing banget. Benar puyeng. Silakan Bro Billy untuk mengkantar pernyataan dari Bu Uti. Waktu berjalan setelah Bro Billy berbicara. Silakan. Saya menanggapi soal Yesaya 53 yang diklaim ya. Yesaya 53 diklaim itu untuk memahami Yesaya 53 mustahil tanpa memahami bab-bab sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya. Yang paling terdekat adalah Yesaya 52 ya. Di Yesaya 52 ayat yang terdekat Yesaya 52 ayat 15 saja ya. Di situ yang berbicara adalah raja dari bangsa-bangsa. Coba kita buka ya. Bu, ya ini nggak bisa share screen ya. Bisa Bro Om Billy, bisa silakan. Bisa dulu. Tunggu bentar. Mabuk. Oke, Yesaya 53. Ya, 52 dulu lah harus. Kayaknya kalau nggak bisa memahami Yesaya 52, mustahil 53. Jadi gini. Oke. Gini. Nah, ini kan mulai ada yang sebut hambaku yang menderita itu dimulai dari Yesaya 52 sebenarnya ya. Dari semua perikop ini berbicara tentang Israel. Kita lihat satu. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian Haision. Kenakanlah pakaianmu. Jadi ini berbicara tentang pemulihan Israel yang akan dipulihkan. Jadi di seluruh kitab di dalam bahasa teologinya disebut 4 nyanyian hamba. Ada 4 seri nyanyian hamba. Ini mulai dari 41. Jadi 52 ini dikatakan sesungguhnya hambaku akan menderita, akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatup mulutnya melihat dia. Dan apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Nah, jadi ini yang berbicara di sini adalah nantinya raja-raja dari bangsa-bangsa yang tadinya membenci Yahudi, yang tadinya merendahkan Israel, yang tadinya menekan Israel, yang tadinya menyiksa Israel, ya akhirnya akan tercengang, kaget. Siapa yang percaya dengan berita yang kami sampaikan? Kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Seperti taruk ia tumbuh di hadapan Hashem, seperti tunas. Jadi dia tidak tampan. Nah, jadi kalau ini bicara tentang Yesus, berarti Yesus tidak tampan dong, ya kan? Sementara kan kata Buti Yesus itu ganteng gitu kan. Jadi tidak cocok ini.
Ya, jadi Yesaya 53 itu sangat tidak cocok jika disandingkan dengan Yesus. Di mana Yesusnya? Kami sebagai Yahudi tidak melihat bahwa itu adalah Yesus. Dan kita bisa lihat Oregon, seorang teolog terkenal ya. Di tahun, tunggu saya ambil bukunya. Ini di Origen ya. Origen itu seorang sarjana Alkitab terkenal ya. Di dalam kontra Celsusnya dia berkata bahwa Yesaya 53 itu merujuk kepada orang Yahudi, bukan pada Yesus. Itu sarjana terkenal ya. Nah, dan salah satu pelajaran Alkitab. Baik, Pak. Oke, terima kasih Bro Om Billy. Nanti disambung lagi untuk yang kedua karena waktu sudah keburu habis. Bahwa di sini yang saya tangkap adalah Yesaya 53 ini ya jelas menerangkan bahwa Yesus, kalau ini buat Yesus berarti Yesus gak ganteng ya. Itu konteksnya ya, atau isinya konteksnya seperti itu. Silakan Bu Uti untuk mengkantar semua pernyataan dari Om Billy. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Iya, Valen udah nyungsep ya. Valen udah nyungsep, jadi Billy ganti ya. Tapi Billy juga nyungsep nih kayaknya nih. Gini ya Billy ya, kamu baca ya. Kamu baca di dalam Yohanes 10 ayat 34 jelas itu mengatakan Taurat itu adalah firman, oke? Bukanlah peraturan-peraturan, oke? Taurat itu ada dua, jadi tidak salah ketika Google-Googlean mengarahkannya kepada Mazmur Daud, itu kan kerjaan Google, bukan kerjaan Yesus yang mengarahkan ke situ. Yesus yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Taurat, itu adalah firman, sesuai yang telah difirmankan oleh kitab para nabi, oke? Yang tertera dalam Taurat itu. Taurat itu firman yang tertera di dalam kitab Perjanjian Lama, itu maksudnya. Oke, nah sekarang kamu mengatakan bahwa di dalam Yesaya 53 itu tidak cocok dengan Yesus. Kalau tidak cocok dengan Yesus, saya minta buktinya siapa dari antara orang Yahudi ya keturunan dari tunas Daud ya, dari tunas Daud yang lahir daripada anak darah Maria, yang lahir daripada seorang anak darah ya, yang bukan dari sperma ya. Dikatakan oleh Yesaya dia berasal dari keturunan Daud. Dia lahir dari anak darah, roh Allah akan ada padanya, dan dia akan menghajar bumi dengan mulutnya. Dia dipandang tidak tampan ya, itu dipandang orang, karena maksudnya dia tidak tampan itu dia dihina, direndahkan orang, dan dia tidak dianggap, oke? Di dalam Yesaya 53 itu dia akan dibawa seperti anak domba ke pembantaian, oke? Lalu dia akan ditombak lambungnya, setelah itu dia akan mati, oke? Mati di antara para penjahat, dan dia bangkit lagi, oke? Ditulis di situ lengkap bahwa dia umurnya akan lanjut, oke? Dia akan mati tapi umurnya akan lanjut, itu artinya dia akan hidup lagi. Coba tunjukkan kepada saya kalau ini tidak mengarah kepada Yesus, tunjukkan orang lain yang tepat, jelas dan pasti, yang bangkit lagi dari antara orang mati, yang dibunuh dulu baru bangkit dari antara orang mati, yang lahir dari anak darah Maria, lahir dari pawan yang berasal dari Israel. Tunjukkan kepada diriku kalau yang seperti itu ada di luar Yesus, yang dikatakan dia menanggung dia sebagai korban penebus salah. Jadi tunjukkan kepada saya ada penebus yang lain yang sama persis yang diutarakan oleh Yesaya. Kalau ada aku bisa ikut kamu, Billy, gitu. Ya, kalau kamu ini mengatakan Yesus tidak tampan loh. Ini kan dia dipandang orang tidak tampan, dia tidak dihargai gitu loh. Bahkan dia dibunuh, boro-boro dianggap tampan, dia bahkan dibunuh. Nih di dalam Yesaya 53 ya, kalau memang ada yang di luar Yesus yang dibilang korban penebus salah ya, tunjukkan kepada saya, itu saja gampang kan? Tunjukkan aja ada yang lain di luar Yesus gitu ya. Udah itu aja. Oke, terima kasih Bu Uti. Ya, Yesaya 53 tadi. Bu Uti menantang kembali kepada pihak Bro Billy untuk menunjukkan kepada siapa ayat itu kalau tidak kepada Yesus ya. Ini semakin menarik, semakin malam semakin panas, suara Bu Uti juga semakin menggelegar. Silakan Bro. 2 kali lagi ya. Kepala saya nggak enak. Ya jawab aja Billy, nanti saya tangga. Oke, sebentar Tan. Silakan Om Billy, waktu berjalan
setelah Anda berbicara. Silakan. Ya, jadi Bu Uti ini menerangkannya dengan kalap, dengan kemana-mana, tidak fokus kepada Yesaya 53, bahkan ke Yesaya berarti saya 7 itu soal seorang perawan. Padahal itu tidak bisa bilang perawan, itu tidak membicara soal alma atau betula secara tekstual, ya. Secara tekstual itu berbicara soal alma, ya, tekstualnya alma yaitu perempuan muda, bukan betula atau perawan. Bedanya perempuan muda dengan perawan adalah perawan itu disertai tanda-tanda perawanan, yaitu darah yang keluar dari vagina. Nah, kalau perempuan muda, misalnya siapa ya perempuan muda? Misalnya lah, Buti lah, misalnya umur 25 atau 30. Buti itu perempuan muda, tapi tidak ada tanda-tanda keperawanan yang keluar gitu. Yang tidak, yang sudah melakukan hubungan seksual, tapi tidak perawan. Sementara perawan itu tidak pernah dijamak. Itu di dalam pemahaman Ibrani, Bu. Nah, teks yang Ibu bawa itu di dalam Yesaya 7 itu tidak merujuk atau bercerita tentang nubuatan yang akan terjadi 700 tahun dari zaman Yesaya. Tapi kalau kita baca seluruh perikop itu adalah pertempuran atau perang antara Israel Utara berkoalisi dengan Raja Aram, ya, untuk menghancurkan Israel Selatan, yaitu Yehuda. Nah, keselamatan yang dijanjikan oleh Hashem diberikan kepada Raja Ahaz, walaupun Raja Ahaz tidak layak untuk menerima pertolongan Hashem, tapi karena janji Hashem kepada keturunan Daud akan selalu ada menjadi raja, akhirnya Hashem menolong Ahaz, dan tandanya diberikan adalah seorang anak akan lahir dari seorang sini ya, saya bacaan itunya ya. Oke. Ini Alma Hara Faikra Karat. Jadi behold, the young woman is with a child. Jadi lihatlah, perempuan muda itu sedang mengandung dan dia akan menyebut namanya siapa? Immanuel, yaitu Tuhan Hashem beserta kita itu siapa? Yaitu Ahaz dan seluruh rakyat dari Israel Selatan, yaitu Yehuda. Begitu pemahamannya secara tekstual dan konteks. Jadi tidak merujuk kepada 700 tahun kemudian dari zaman Yesaya, yaitu Yesus. Tidak, keburu mati, keburu hancur semua. Raja Ahaz dan penduduk Israel Selatan udah mati, gitu, Bu. Oke, terima kasih Om Billy, ya. Waktu masih 5 detik tapi sudah diselesaikan jawabannya. Silakan Ibu Tiwatimena untuk mengkantar pernyataan dari Om Billy. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Iya, memang saya sendiri yang bilang perawan. Memang ditulisnya itu anak darah, anak muda. Jadi saya koreksi omongan saya sendiri. Ditulisnya di situ memang anak darah, anak wanita muda, bukan wanita perawan. Nggak ditulis di situ memang perawan. Itu perkataan saya sendiri, ininya saya. Tetapi memang kita menulis anak darah, anak perawan. Dan kamu tidak menjawab pertanyaan saya, tidak memberikan apa yang saya minta. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya di mana ada seorang anak yang dikatakan merupakan korban penebus salah. Dia lahir daripada anak darah, dia disebut Immanuel, roh Allah akan ada padanya dan dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya. Itu seorang anak yang lahir dan anak itu akan disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu dia akan dibawa ke
pembantaian, lambungnya akan ditusuk, lalu dia akan mati, dikubur di antara dikubur di antara penjahat-penjahat, lalu dia akan bangkit lagi dan menghakimi seluruh isi dunia ini. Itulah isi dari semua pernyataan dari Nabi Yesaya. Kamu tidak memberikan kepada saya apa yang saya minta. Kalau itu bukan mengarah kepada Yesus, tunjukkan kepada saya ada orang Israel yang dianggap sebagai korban penebus salah, yang mati lalu hidup lagi dan akan menghajar bumi dengan mulutnya, gitu loh. Kamu tidak menjawab gitu, kamu tidak jawab. Dari yang pertama dengan Valen pun sudah salah total gitu. Itu tidak merujuk kepada Taurat, itu bicara tentang firman. Dan Yesus tidak bersalah. Yesus ketika mengatakan dia akan dibenci karena sesuai dengan kitab Taurat. Kitab Taurat itu sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu yang ini juga kamu tidak bisa jawab gitu loh. Kamu nggak jawab. Saya memang salah tadi. Saya nggak harus bilang perawan, tetapi ditulis memang anak darah, anak muda, dan kamu tidak salah. Tetapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adakah orang yang memenuhi kualifikasi yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya ini, yang adalah orang Israel sendiri, berasal dari tunas Daud, yang permulaannya sejak dahulu kala, sejak dulu kala gitu loh. Yang kata Elohim di dalam Yesaya 63 bahwa dia sendiri akan datang menjadi penebus dan juru selamat, dan orang-orang yang dia berikan penebus itu akan memberontak terhadap dia. Oh, jelas sekali apa yang terjadi pada Yesus itu adalah penggenapan ya. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Jadi semua yang terjadi pada Yesus itu adalah penggenapan dari apa yang telah ditulis oleh para nabi. Oke, terima kasih Bu Uti. Ya, ini terakhir ya. Habis ini Om Billy, habis Om Billy, Bu Uti terakhir ya. Jadi biar mengerucut 3 menit terakhir, karena kepala saya udah puyeng. Saya bukan cerebro lagi. Saya minum bote sampai habis 5 dengerin. Silakan Om Billy, waktu berjalan. Sebenarnya tidak dijawab karena Bu Uti ini kalap, semuanya dimasukin. Padahal pembahasan Yesaya 53 semua Yesaya 7, ya tadi barusan Yesaya 9 lagi, Yesaya 8 dimasukin semua tentang apa saja namanya. Stop, belum. Ini giliran saya, oke. Nah, jadi karena kekalapan Bu Uti, jadi saya menstrukturkan kekalapan Bu Uti, pemahaman Bu Uti terhadap aku begitu, Bro. Loh, saya lagi ngomong, jangan dipotong. Dan Bu Uti, untuk timer ditambah 15 detik nanti ya. Silakan. Harus beretika Bu Uti, kalau debat yang benar harus beretika, jangan kalah. Jadi atas kekalapan Bu Uti, tadinya membahas Yesaya 53, Yesaya 7, Yesaya 9. Nah, saya jadi bingung mau menerangkan kemana gitu. Saya akan jawab, tapi dengan sangat detail saya akan menstrukturkannya dan mengaturnya. Jadi pertama, kata darah, ya, darah itu di dalam bahasa, coba dibuka kamus bahasa Indonesia coba. Kata darah itu adalah perawan, Bu, bukan perempuan muda, beda. Nah, apalagi dalam bahasa itu, kata perempuan muda itu alma. Nah, kalau betula itu perawan yang diikuti dengan tanda-tanda keperawanan. Nah, kembali lagi untuk memahami Yesaya 53 harus paham Yesaya 52. Siapa yang disebut hamba di seluruh kitab Yesaya? Mari kita lihat siapa yang disebut hamba setia di seluruh kitab Yesaya. Mari kita buka dengan jelas ya. Siapa yang disebut hamba? Bisa di-share. Oke. Sekarang kita ke Yesaya 52 ayat 51, 53 ayat 2 ya. Coba saya share. Susah, Indonesia aja, biar bukti. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, kami ini siapa yang berbicara? Itu adalah raja-raja dari bangsa-bangsa ya. Seperti taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ayat 2.
dan sebagai tunas dari tanah kering. Nah, kita lihat Israel itu di tanah yang kering ya, itu tanah kering waktu dulu ya, waktu mereka di pembuangan di tanah kering, karena Yesaya ini sudah sedikit udah masa pembuangan. Sebagai tunas di tanah kering, ia tidak tampan dan semanaknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga ia memandang dia. Dia dihindari orang. Inilah orang Yahudi. Orang Yahudi dihina. Dasar lo Yahudi lo, gitu. Apa-apa buang sampah, awas kalau buang sampah Yahudi dihina. Itulah seorang yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Yahudi dihajar, dihancurin oleh oknum Kristen di zaman perang salib dan zaman Hitler. Dihina, nggak dianggap, sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya matanya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang kita ada, padahal ya, tetapi ia tertikam oleh karena menggunakan kita, ia diremukkan oleh karena ganjaran yang mendatangkan keselamatan namanya. Dan ketika semakin sekian dan sekalian sesat seperti domba, pasal sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan yang kita. Nah, seperti domba yang dulu kebatayan, dia tidak membuka mulutnya. Bang Billy, waktunya Bang Billy sudah lebih daripada ini. Udah 3 menit 37 detik lebih. Oke, Bro Billy, mohon maaf waktunya sudah habis ya. Oke, mohon maaf sudah habis. Bu Uti, semoga bisa menangkap ya bahwa tadi sudah dijelaskan, sangat dijelaskan bahwa itu bukan buat Yesus ya, apalagi itu anak darah itu ya. Ya, sekali lagi saya bisa tambahkan ya. Saya tambahkan dulu. Saya lupa kasih tahu tuh, ada di dalam Matius 1 ayat 23 yang dimaksud anak muda itu, perempuan muda itu adalah anak dara, anak perawan. Karena Matius mengatakan begitu, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi jelas yang dimaksud anak muda itu adalah anak perawan. Perawan karena Matius mengatakan seperti itu. Dan itu adalah perkataan dari Rasul Matius sendiri. Sebentar Bu, belum saya suruh ngomong. Sebentar, ada apa-apanya Bu, tenang aja. Oke, Bu Tiwatimina, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Ya, Mr. Billy masih belum bisa menunjukkan apa yang saya minta. Dia tidak memberikan apa yang saya minta, tetapi memberikan apa yang tidak saya minta gitu, yang tidak saya butuhkan gitu. Dia hanya merembling. Rambling itu artinya melindur ke kanan, ke kiri, ke depan, ke atas, ke bawah gitu. Pak Billy, saya mau kasih tahu ke Pak Billy. Saya ini bukan kalah Pak Billy. Semua orang juga tahu saya ini memang beginilah orangnya, suka ngerocos kiri kanan gitu loh. Kalau sudah ada di otak saya ngerocos gitu loh. Nah sekarang Pak Billy mengatakan itu tidak mengarah kepada Yesus, tetapi maaf. Katanya Pak Billy orang Yahudi. Orang Yahudi itu sampai sekarang masih menunggu kedatangan dari nubuat dari Yesaya 53 itu. Oke? Di dalam Yohanes 4 ayat 20, ya ini sedang ditunggu-tunggu loh, jangan salah. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan sesuatu kepada kami. Lalu Yesus mengatakan, akulah dia yang sedang berkata-kata kepadamu. Maaf, Mr. Billy, kamu membohongi, kamu atas nama bangsa Yahudi membohongi pembohongan publik. Karena sampai pada saat ini pun orang Yahudi masih sedang menunggu nubuat yang sudah ditulis oleh Nabi Yesaya itu. Dialah Mesias itu, Raja Penyelamat, Raja Damai itu Pak. Oke? Jadi Bapak membohongi kami, membohongi publik, kalau membohongi diri sendiri. Kalau Bapak mengatakan itu bukan nubuat untuk Mesias, lalu tunjukkan sama saya mana itu dia yang sudah merupakan korban penebusan lah. Orang yang pernah mati hidup lagi. Lalu dia akan menghakimi Bapak dan segala isi dunia ini di dalam Yesaya 11 itu loh. Dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya gitu loh. Itu kan tertulis itu di dalam Yohanes 5 sudah ditulis bahwa dialah akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Bapak tidak tidak menjawab pertanyaan saya. Semuanya cuma menyangkal gitu loh, asal ngerembling aja, ngawur, ngaco, apa itu yang diomongin? Kenyataan pasti
pasti Pak, kenyataan jelas bahwa bangsa Yahudi, kalau Bapak memang betul orang Yahudi, kalian itu hanya menolak Yesus sebagai penggenapan dari ayat yang ditulis di dalam Yesaya 53 itu. Padahal Yesus itu sendirilah penggenapan itu. Kenapa kalian tolak gitu loh? Sekarang kalian masih menunggu-nunggu kedatangan Mesias itu. Padahal Mesias itu sudah naik ke sorga. Dia bahkan akan datang lagi. Bukan matanya penantian Mesias, tetapi menanti kedatangan anak manusia yang kedua kali itu. Dan akan siap melempar Pak Billy ke neraka. Gitu Pak. Oke, terima kasih Buti. Aduh, ini Buti main klaim aja gampang sekali melempar orang ke neraka ya. Seolah-olah Buti ini Tuhan ya Bu ya. Jadi terima kasih kepada para Iwan Villa di room situ ini telah menyaksikan debat yang ketiga antara pihak Kristen dan pihak Yahudi.